Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat lunak akuntansi, yaitu pada Zahir Accounting. Sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Suharti Sirajuddin, SPD, MPD, MED, TESOL. Zahir Accounting merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk membantu mencatat keuangan seperti transaksi jual beli, membuat laporan laba rugi, neraca, membuat jurnal-jurnal, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi ini sangat berguna karena bisa membantu proses pencatatan menjadi lebih cepat dan rapi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari Zahir Accounting, yang pertama itu tampilannya sederhana dan menu-menunya jelas, sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan fitur yang dibutuhkan. Yang kedua, membuat jurnal dan laporan keuangan secara otomatis. Jadi Zahir Accounting ini mampu mencatat transaksi dan langsung mengubahnya dalam bentuk jurnal secara otomatis. Ketiga, dapat diakses versi offline sehingga pengguna dapat dengan mudah menggunakan aplikasi ini tanpa jaringan internet. Yang terakhir, mendukung pengelolaan stok, utang piutang, dan kas dengan rapi. Adapun kelemahan dari Zahir Accounting, yang pertama, kesalahan penginputan dapat mempengaruhi laporan keuangan karena sistem memprosesnya otomatis tanpa koreksi. Kedua, fitur lengkap hanya tersedia di versi berbayar. Ketiga, membutuhkan perangkat atau device dengan kapasitas tinggi agar aplikasi berjalan dengan lancar. Terakhir, kurang fleksibel untuk laporan yang sangat kompleks. Zahir Accounting cocok untuk laporan keuangan standar, tetapi tidak cukup fleksibel untuk membuat laporan dengan struktur atau kebutuhan yang sangat khusus. Berikut tampilan aplikasi Zahir Accounting. Alasan memilih aplikasi Zahir Accounting sebagai bahan ujian akhir semester karena aplikasi ini sudah pernah digunakan sebelumnya untuk mengerjakan tugas. Pengalaman tersebut membantu lebih memahami cara kerja aplikasi sehingga lebih mudah menjelaskan dan mempraktikkannya kembali. Fitur yang pertama yaitu membuat data baru digunakan untuk membuat informasi perusahaan. Kedua, ada fitur membuka data sebelumnya, digunakan untuk membuka data yang telah dibuat sebelumnya. Ketiga, fitur buka data. Fitur ini digunakan untuk membuka data sebelumnya dengan mencari nama file dan lokasi file. Selanjutnya, fitur membuka file backup, di mana file yang telah di-backup dapat dibuka pada fitur tersebut. Selanjutnya, daftar data sebelumnya. Pada fitur ini, dapat dilihat daftar data-data yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada fitur data contoh dan fitur keluar. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya membuka data yang telah saya buat sebelumnya. Setelah membuka data, tampilannya akan seperti ini. Pertama, ada fitur data rekening digunakan untuk membuat, mengedit, dan menghapus data akun. Untuk melihat daftar data, klik pada bagian tengah daftar data, dan untuk menambahkan, klik pada tanda tambah. Berikut tampilan daftar akun. Pengguna dapat menghapus akun yang tidak ingin digunakan dan dapat menambahkan akun, kemudian mengedit akun yang ingin digunakan. Selanjutnya ada satuan pengukuran untuk membuat satuan pengukuran dan konversi satuan. Kemudian fitur data pajak untuk mengelola data pajak, menghitung bulanan. Selanjutnya fitur data nama alamat untuk membuat dan mengedit data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Selanjutnya fitur data produk untuk menampilkan daftar persediaan, membuat, mengedit, dan menghapus data barang. Kemudian fitur data proyek untuk mengelola data proyek dan membuat data proyek baru. Kemudian terdapat fitur data departemen untuk informasi departemen pengguna. Selanjutnya ada data gudang untuk membuat kriteria data gudang dan membuat data gudang baru. Kemudian fitur data harta tetap untuk mengelola aktiva tetap, mencatat dan mengelola nilai bulanan. Dan fitur mata uang untuk mengelola mata uang yang ingin digunakan. Selanjutnya untuk memasukkan saldo awal perusahaan, klik menu setting, kemudian klik saldo awal. Nah, selanjutnya akan muncul saldo awal akun, saldo awal piutang usaha, utang usaha, persediaan, uang muka pembelian, dan uang muka penjualan. Sebagai contoh, pada saldo awal akun, untuk mengisi nominal saldo awal akun, pilih nama akun yang ingin diisi, kemudian masukkan nominal saldonya. Setelah semua saldo terisi, kemudian klik rekam. Kemudian untuk saldo awal piutang usaha, klik baru, lalu isi saldo awal piutang usaha dengan memilih nama pelanggan, kemudian tanggal, nomor invoice, nomor sales, mata uang, dan nilai piutang. Setelah itu, klik rekam.
Begitu juga dengan cara mengisi saldo utang usaha, awal persediaan, dan lainnya. Kemudian pada bagian buku besar, di sini ada data rekening perkiraan, ada buku besar dan transaksi jurnal umum. Selanjutnya pada penjualan, di sini ada penawaran harga, order penjualan, pengisian barang, ada invoice penjualan, digunakan untuk menginput transaksi penjualan dengan mengisi nama pelanggan, kemudian tanggal faktur, keterangan, dan untuk nomor barang, klik double, kemudian akan muncul data persediaan, kemudian klik barang yang ingin diinput. Setelah itu dimasukkan jumlah yang dikirim, masukkan harga dan pajaknya, setelah itu klik rekam. Selanjutnya ada fitur pembayaran piutang usaha digunakan untuk mencatat pembayaran piutang usaha, dan ada fitur piutang usaha digunakan untuk melihat rincian saldo piutang per pelanggan. Kemudian ada pengiriman barang penjualan digunakan untuk mencatat pengiriman barang kepada pelanggan, ada order penjualan untuk membuat order penjualan kepada pelanggan, ada uang muka penjualan, ada retro penjualan, daftar uang muka penjualan, dan pengembalian kelebihan. Selanjutnya pada pembelian, ada invoice pembelian digunakan untuk mencatat penerimaan pembelian, ada utang usaha, pembayaran utang usaha digunakan untuk mencatat pendapatan utang usaha, ada retur pembelian, uang muka pembelian, daftar uang muka pembelian, permintaan penawaran harga, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada fitur kas dan bank, terdapat fitur kas masuk untuk mencatat penerimaan kas, kemudian kas keluar, giro masuk, giro keluar, rekonsiliasi bank, dan transfer kas. Selanjutnya pada persediaan, ada fitur data produk digunakan untuk menampilkan data persediaan, membuat, menghapus, dan mengedit data barang, ada pemakaian atau penyesuaian barang, pemindahan barang, penguraian, produksi, stock of name, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian akhir yaitu laporan, dikategorikan menjadi 5 jenis laporan. Yang pertama laporan keuangan, yang kedua laporan penjualan dan piutang, yang ketiga laporan pembelian dan utang, keempat laporan barang, dan laporan lainnya. Pada masing-masing laporan terdapat banyak macam laporan di dalamnya, seperti yang ditampilkan pada gambar. Dapat dilihat masing-masing seperti laporan arus kas, laba rugi, rangkuman laporan arus kas, laporan neraca saldo, dan jenis laporan lainnya. Pengguna hanya perlu mengklik jenis laporan yang pengguna ingin lihat, kemudian laporannya akan tampil dengan sendirinya. Terdapat juga rekapan buku besar yang dapat pengguna lihat dan dapat dicetak, jurnal umum, dan juga daftar rekening. Dan yang terakhir terdapat kas dan bank. Di sini pengguna bisa lihat jurnal kas masuk, kas keluar, rekonsiliasi bank, giro masuk, giro keluar, dan kas dan giro yang jatuh tempo. Kemudian untuk fitur terakhir, pengguna dapat lihat jenis laporan laba rugi dalam bentuk diagram. Setelah memasukkan data transaksi untuk laporan keuangan, tahap terakhir yaitu keluar dan menyimpan data dengan mengklik menu file dan klik keluar, kemudian pilih lokasi penyimpanan file yang ingin digunakan. Setelah itu masukkan nama file, kemudian klik backup dan keluar. Pengalaman dalam menggunakan Sahir Accounting, pada saat pertama kali menggunakan Sahir Accounting untuk tugas, saya merasa bingung, tapi setelah beberapa kali mencoba, saya mulai paham dan merasa terbantu. Aplikasi ini mempercepat proses pembuatan jurnal dan laporan keuangan secara otomatis. Selain itu, Sahir Accounting juga membantu saya memahami akuntansi lebih dalam dan memberi pengalaman menggunakan software akuntansi yang pastinya akan sangat bermanfaat di masa depan. Kemudian, rekomendasi pengguna Sahir Accounting bagi mahasiswa. Sahir Accounting ini sangat membantu mahasiswa akuntansi untuk memahami dan mengaplikasikan teori akuntansi. Aplikasi ini memudahkan pembuatan laporan keuangan otomatis sehingga belajar menjadi lebih praktis dan efisien. Sedangkan bagi pengusaha terutama UMKM, Sahir Accounting membantu mengelola keuangan, transaksi, dan laporan keuangan dengan mudah. Aplikasi ini mempermudah pengelolaan stok, pajak, dan utang piutang sehingga pengusaha bisa fokus pada pengembangan usaha. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.